Selamat siang Bapak Ibu, sebelum kita memulai sosialisasi budaya positif pada siang hari ini, saya akan membacakan sedikit pantun. Air beria tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit pantun. Air beria tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anifatul SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Denasri Kulon 1, Bapak Ibu Guru beserta staf tenaga administrasi SD Negeri Denasri Kulon 1 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada siang hari yang cukup cerah ini kita masih bisa berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu. Ini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, karena saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya terima pada pendidikan guru penggerak yang sudah berlangsung selama 2 bulan ini. Latar belakang tentang budaya positif ini adalah salah satu tugas guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid sehingga murid akan merasa aman, nyaman, serta mendapat kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian tentang konsep ini budaya positif, di sini nanti yang akan saya sampaikan adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini, karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka kita menggunakan dimensi profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum merdeka ini kita mengacu pada 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga adalah gotong royong, keempat bernalar kritis, yang keempat gotong royong, kelima mandiri, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Disiplin positif di sini berasal dari kata disiplina yang
jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, dalam kita menciptakan sebuah disiplin positif ini, tentunya kita sebagai guru harus menjadi teladan, jadi teladan untuk murid-murid kita yang pertama. Sebelum kita mendisiplinkan anak, jadi kita memberikan contoh, misalnya seperti contoh tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini misalnya kita setiap pagi berangkat tepat waktu, kemudian kita memakai seragam sesuai dengan harinya. Yang ketiga, kita selalu tepat dalam memberikan materi pada anak, jadi tidak meninggalkan tugas pada saat sedang mengajar begitu. Itu adalah salah satu contoh budaya positif yang kita tanamkan untuk menciptakan peserta didik yang disiplin. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap anak juga memiliki kebutuhan yang berbeda Bapak Ibu. Seperti di kelas kita misalnya menjumpai anak yang cepat, memang dia itu cepat dalam menangkap materi pembelajaran. Ada juga anak yang lambat, begitu ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrolnya, setiap orang ini memiliki gambaran berbeda. Jadi anak juga kadang pada saat kita memberikan materi, kita menjelaskan, kadang anak ada yang menangkap dan ada yang tidak. Ada yang diberi pertanyaan langsung bisa menjawab, ada yang tidak, begitu ya. Bapak Ibu akan saya lanjutkannya. Untuk berikutnya, ini adalah stimulus respon tentang saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi kita dalam memberikan penjelasan pada siswa, misalnya anak-anak kalian harus mengerjakan ini, begitu ya. Padahal pada kenyataannya kadang ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang bisa sampai selesai, ada yang tidak selesai, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal. Dan yang ini, yang teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu tadi adalah dimensinya Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila yang biasa kita gunakan pada kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua adalah PYP. PYP ini adalah Kaibo Primary Years Program. Ini berisi tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati,
keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Di sini tentang life skill ini adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian untuk materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sebagai manusia biasa kita tentunya memiliki beberapa kebutuhan dasar terbaik ini. Sama juga seperti anak didik kita, seperti murid-murid kita. Jadi kebutuhan dasar mereka ini yang berlatar belakang berbeda-beda. Ada yang dari keluarga yang mampu, ada yang tidak mampu, begitu ya. Jadi biasanya yang keluarga mampu, dia di sekolah itu terpenuhi segalanya untuk kebutuhannya, misalnya seperti alat tulisnya dan lain sebagainya, uang sakunya. Tetapi yang berlatar belakang dari keluarga tidak mampu, misalnya dia kok setiap pagi tidak sarapan karena orang tuanya bekerja, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya seperti itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini tentang rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan ini biasanya anak-anak butuh kesenangan untuk bermain. Jadi walaupun di sekolah kita tidak boleh mengambil kesempatan atau mencegah anak-anak untuk melarang anak-anak untuk tidak bermain, Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran kita harus ada selingannya bermain atau ekspresi, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian humor dan antusiasme dan tertawa. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini tentang yang pertama adalah tentang hukuman. Hukuman ini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi seperti kita yang memiliki murid, misalnya kok dia tidak mengerjakan PR. Nah, ini pada saat kita memberikan hukuman, muridnya tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah ini, kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, misalnya disuruh membersihkan kamar mandi atau disuruh nyapu keliling, begitu Bapak Ibu ya. Itu adalah contoh motivasi perilaku manusia yang menyangkut hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini berisi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini adalah contoh konsekuensi. Contohnya misalnya pada saat kita mengajar, anak-anak tidak diperkenankan untuk memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan. Misalnya dia kok belum paham pada materi apa, dia tidak boleh tanya, yang penting dikerjakan, tidak boleh ribut, begitu Bapak Ibu.
Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini adalah terjadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang seharusnya kita lakukan adalah restitusi. Restitusi ini tidak menghukum murid, tetapi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya murid kita kok berantem atau berkelahi, ini tidak kita langsung menghukum dia karena perkelahian itu, tapi kita menanyakan sebabnya apa begitu. Kemudian mencarikan solusi bersama. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan itu melanggar keyakinan atau kesepakatan apa begitu. Jadi tidak langsung menghukum, tetapi menanyakan dan mengajak untuk berdiskusi pada anak-anak. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau kita mengajak murid berdiskusi, kemudian murid akhirnya dia tahu bahwa kesalahannya itu ternyata kok melanggar tata tertib dan aturan, dia akan berusaha untuk memperbaikinya sendiri dan nantinya dia akan mengingat apa yang sudah, kesalahan apa yang sudah dia lakukan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini di sini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghukum, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa kita misalnya mendapatkan murid ada yang berkelahi, langsung kita menghukum, kamu karena kamu berkelahi kamu push up 10 kali, begitu. Itu contohnya Bapak Ibu yang menghukum. Oh, kamu mencolek teman, kamu maju, harus berdiri sambil kakinya di atas, begitu. Itu adalah contoh yang menghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya ini misalnya kita mendapatkan murid yang terlambat datang ke sekolah. Begitu kita melihat dia terlambat, tidak diperbolehkan masuk, dan murid itu malah dihukum untuk keliling lapangan misalnya 10 kali, tanpa kita menanyakan terlebih dahulu alasan anak tersebut kenapa sih kok dia kok terlambat, ada apa, ada masalah apa, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru di sini ini bukan memposisikan dirinya sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah, tetapi mencarikan solusi bersama untuk anak tersebut dan menyelesaikan masalah yang dihadapi anak didik kita. Kemudian yang ketiga, kita di posisi sebagai teman. Nah ini Bapak Ibu, jadi sebagai seorang guru kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Jadi ketika murid kita kok mengeluh, ada masalah, kita lebih baik menanyakan ada masalah apa uangnya hilang atau dia itu tidak diberi uang saku, begitu ya Bapak Ibu ya. Kok dia pagi-pagi misalnya di sekolah kok dia kok lemas tidur atau ngantuk, kenapa? Ditanyakan saja, kenapa kamu kok pagi-pagi sudah lemas, begitu. Jadi nanti anak didik kita itu merasa, oh iya, saya punya teman untuk mencurahkan isi hati saya, begitu. Tidak sungkan-sungkan untuk diskusi dengan gurunya, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita sebagai guru juga harus bisa memposisikan diri sebagai pemantau bahwa setiap anak didik kita ini pasti memiliki bakat masing-masing. Jadi bakatnya anak-anak itu apa sih, kita lihat misalnya dia kok setiap istirahat kok senang sekali bermain bola. Nah kita bisa mengarahkan anak tersebut, oh nanti kamu ikut setiap sore kamu ikut SSB, begitu misalnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada anak yang sering
mengarahkan anak-anak didik kita agar memiliki bakat dan kreativitas masing-masing. Kemudian posisi yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita sangat penting sekali Bapak Ibu, karena sebagai guru kita harus bisa menjelaskan pada anak didik kita bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu adalah sesuai dengan kemauan diri mereka. Jadi bukan karena paksaan atau karena tekanan dari kita, tetapi apa yang sudah mereka lakukan itu adalah dari kesadaran mereka masing-masing. Itu ya. Jadi pada posisi manajer ini sangat penting sekali untuk kita agar anak didik kita ini menjadi mandiri, kreatif, dan mereka akan belajar di sekolah dengan rasa senang, sehingga pembelajaran di kelas itu akan terjadi kenyamanan dan akan tercapai tujuan pembelajaran apa yang sudah kita rancang bersama. Begitu Bapak Ibu. Jadi tadi ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Kemudian manajer, ini adalah yang terpenting, ini kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Begitu. Ini ada sedikit penjelasan Bapak Ibu di sini, monggo bisa kita lihat bersama-sama tentang 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik, Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama dengan murid-murid saya di kelas 6.
Bapak Ibu, ini masih kelanjutannya yang video keyakinan kelas ya.
Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap guru. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikian tadi Bapak Ibu, itu adalah salah satu beberapa contoh tentang penerapan posisi kontrol dalam restitusi. Jadi tujuan kita sebagai guru ini adalah melatih anak agar mandiri dan bertanggung jawab, serta menciptakan murid yang memiliki kedisiplinan. Kemudian materi yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, mengapa
keyakinan kelas yang kita buat bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Karena pada keyakinan kelas ini kita membuat bersama murid-murid kita dan kita tentukan bersama dengan berdiskusi kira-kira apa saja yang akan kita yakini, sikap apa saja yang akan kita yakini, misalnya seperti disiplin atau tertib atau kebersihan atau tentang kesehatan, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita menerapkan keyakinan ini, kita mulai dari kelas kita masing-masing. Setelah di kelas kita membuat keyakinan bersama dengan murid-murid kita, kemudian nanti kita bersama-sama dengan guru-guru lain berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk membuat keyakinan sekolah. Nah, pada keyakinan kelas ini, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk positif yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas nanti kita yang akan kita buat ini tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat poin-poinnya dulu sebelum kita menentukan keyakinan kelas kita. Sebelum kita membuat, kita lakukan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama dengan menentukan kalimat kebajikan atau kalimat positifnya. Kita tentukan kalimat positifnya apa bersama dengan murid-murid kita. Kemudian keyakinan kelas ini dibuat oleh seluruh murid dengan difasilitatori oleh guru untuk mencurahkan seluruh pendapat sehingga keyakinan tersebut bersifat intrinsik dari dalam diri murid. Jadi kita nanti mengajak murid-murid satu persatu untuk mencurahkan pendapat mereka masing-masing. Misalnya yang pertama nanti kita menawarkan pada anak-anak, nanti keyakinan apa sih kira-kira yang akan kita buat. Yang pertama misalnya disiplin Bu, disiplin. Oh ya, disiplin tentang apa? Tentang masuk kelas pada pagi dan pada saat istirahat, misalnya seperti itu ya. Jadi pada saat pagi kita disiplin waktu, masuk kita adalah jam 7, sehingga kalau bisa kita tidak boleh lebih dari jam 7 begitu. Kemudian setelah istirahat, nanti kita setelah istirahat jam berapa ya Bu? Nah, sesuai jadwal. Jadi kita yakini di sini keyakinan kelas kita apa, kesepakatan kita apa? Oh masuk setelah istirahat itu jam 9:15 misalnya. Jam 9:15 anak-anak sudah di kelas, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian contoh di sini adalah hormat, misalnya hormat. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, bekerja. Bekerja ini adalah contohnya adalah kami meyakini bahwa segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan sangat penting untuk mengerjakan. Yang pertama, hormat. Menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini misalnya anak-anak nanti kira-kira hormat di kelas itu dengan siapa saja. Oh, dengan guru. Jadi guru itu setiap guru yang masuk tidak harus wali kelasnya, misalnya guru mapel. Kemudian apabila ada tamu dari sekolah lain atau guru lain yang datang, kita harus menghormati begitu. Kemudian yang kedua adalah bekerja. Ini bekerja itu misalnya kita anak-anak diberikan tugas untuk kerja kelompok. Kerja kelompok biasanya dalam satu kelompok itu anak-anak ada yang mau bekerja, ada yang tidak begitu. Dari berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Di manusia ini, kita sebagai manusia tentunya kita harus bisa mempertahankan hidup. Yang pertama yaitu dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan.
Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini mencakup tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dikenal. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Di sini adalah tentang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan. Di sini adalah tentang bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kita sebagai manusia memang kita perlu sekali dalam memenuhi kebutuhan dasar kita. Yang kelima-limanya ini senantiasa harus kita berikan kepada anak-anak didik kita di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah menstabilkan identitas. Kita melaksanakan segitiga restitusi dalam rangka menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan pada anak, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang berikutnya adalah langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini yang perlu ditanyakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini yang kita lakukan pada anak-anak apabila terjadi suatu masalah di kelas kita. Yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini Bapak Ibu, kita dalam menangani suatu masalah di kelas ini kita penting sekali dalam menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6 pada saat saya menangani murid yang sedang menghadapi masalah. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan topik? Saya melakukan oh, begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Ya, Bu, maksud saya yang saja. Saya minta saya mengajarkan soal, tapi orang banyak banyak ya anak berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak enak pekerjaan sebenarnya itu saja oleh topik. Itu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak terbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya, sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu. Malah sampai mendobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang dibilang mereka? Ya, betul. Menurut kamu, saling menghargai teman itu penting atau tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Jadi misalnya, kamu bersedia sebagai teman ini? Bersedia, Bu.
Ya, tepat sekali tindakan kamu sudah. Sekarang kamu bisa istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Abdul Surah. Saya dari kelas 6 Kurang satu kota. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru. Saya dapat menjalankan diri dari anak karena itu adalah bersahabat dan dapat menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 6. Pada sosialisasi budaya positif siang hari ini akan kita simpulkan bersama bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian tadi Bapak Ibu pada sosialisasi budaya positif siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa menerapkannya pada pembelajaran sehari-hari dan kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dengan memulai budaya positif pada masing-masing kelas kita. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini dan apa yang saya berikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.